Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik semuanya. Saya lagi nyari posisi yang tepat ya. Jadi kita akan bahas tentang elektroda ya teman-teman ya. Elektroda itu apa ya, bahan yang dipakai buat menyambung ketika mengelas ya, las listrik ya teman-teman ya. Jadi kali ini yang di depan kita adalah diameter 2 mili RD260E6013. Jadi bagi sebagian praktisi mereka asal ngelas pakai elektroda apapun yang penting bisa. Padahal sejatinya adalah di dalam kode ini tentunya kan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Karena setiap jenis pengelasan pasti yang membutuhkan kawat las yang berbeda-beda. Nah, bagi orang-orang lapangan, nah ini nggak setiap orang paham teman-teman. Nah, ini RD260. Nanti kita bahas juga RD, RB dan sebagainya. Jadi Jadi RB, RD dan LB. Jadi memang RB itu, kalau RB itu biasa dipakai buat berbagai keperluan sambungan, kemudian beberapa lapisan mesin dan sebagainya. Kemudian RD ini termasuk tipe Titania tinggi gitu ya, cuman ditunjukkan untuk pengelasan vertikal, tegak, lempeng ke bawah. Kawat las ini mempunyai penetrasi yang dangkal dan tidak ada inclusionnya. Kawat las ini bisa dipakai secara mudah dan resikannya itu sedikit. Nah, ini memang paling enak pakai RD. Kemudian LB itu apa? LB itu biasanya dipakai buat konstruksi teman-teman. Konstruksi besi, plat, pipa, baja karbon atau konstruksi yang memerlukan kemampuan lebih atau dari konstruksi umumnya. Seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya RD, RB, LB itu ya kita bisa bahas sih. Maksudnya pasti ada perbedaannya teman-teman. Pasti ada perbedaannya. Kan di pertemuan kemarin kita juga saya udah bahas ya tentang kode elektroda dan sebagainya ya, kode-kode elektroda dan sebagainya. Peruntukannya. Kemudian kebetulan di depan kita adalah RD260 ya. Elektroda RD260. Ada juga RD240 dan sebagainya. Dan ini termasuk paling enak dipakai teman-teman. Paling enak dipakai. Kemudian panjangnya sekitar 350-an ya, 350 mili. Berarti ya macam-macam sih ya, tergantung ininya juga. Jadi kalau menurut saya memang paling enak ini pakai kecil ya, udah kecil. Udah kecil enak banget lah dipakai teman-teman elektroda jenis ini ya. RD260. Jadi memang yang perlu dipahami adalah bahwa tiap elektroda itu ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. Jadi kenapa dibuat kode-kode? Tentunya peruntukannya buat beda, buat tipe pengelasan bisa mendatar, tegak, vertikal, kemudian bisa ketebalan, kemudian bisa jenis material dan sebagainya. Kemudian kan kalau E6013 kan E itu bisa dibilang elektroda. 60 itu artinya bisa dikatakan kekuatan tarik minimum. Kalau biasanya kan satuannya KSI. Nah, untuk satu itu untuk semua jenis posisi pengelasan. Bisa flat, bisa horizontal dan sebagainya. Nah, kemudian 3 itu adalah untuk jenis komposisi kimia dari flux yang nanti juga berpengaruh terhadap penetrasi arus dan polaritas. Jadi memang ya nanti sambil jalan sejatinya ya. Sejatinya sambil jalan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi RD 260.
Itu sepintas memang paling enak ya, paling enak make kawat RD 260 ini paling enak. Tuh, nanti sambil jalan kita bahas satu persatu ya, mengenai tipikal-tipikal, tipe-tipe dan sebagainya. Jadi memang yang perlu teman-teman pahami adalah apa ya, fungsi, kode, arti. Nah itu yang paling penting, karena kebanyakan orang-orang praktisi di lapangan nggak paham. Seperti itu teman-teman ya, bahkan ya nggak ada, pokoknya yang penting kan tujuannya apa ya, tujuannya nyambung gitu ya. Padahal kan sejatinya adalah berbeda-beda. Kita paham sih ada merek-mereknya, ada kode-kodenya, pasti dong berbeda, seperti itu teman-teman ya. Jadi sejatinya seperti itu, apa namanya, elektroda ya, tentang RD 260. Macam-macamnya nanti kita akan bahas kembali. Nanti kita akan bahas kembali ya, mengenai apa namanya, kode-kode, kekuatan tarik dan sebagainya. Yang jelas kita bahas dulu. Yang penting teman-teman paham bahwa ternyata dengan adanya kode itu membuktikan bahwa mereka punya fungsi masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Yang jelas terus belajar ya. Terus belajar, jangan patah semangat. Terima kasih.